family. Okay, boys and girls, today we are having virtual field trip to Mopen Farm. Wow, it's fun. Yes, And then where is it? it takes an hour and a half to get there. Our destination is quite far, but I know it has cool and fresh air because it's surrounded by mountains. There, you will learn all about the farmer's does, meet the animals, cows and pigs, and find out what the cows can produce. But before that, we will pray together on the Lord's Prayer, and Miss Anita will lead us to the Lord's Prayer. Okay, boys and girls, it's time for praying. Okay, fold your hands and close your eyes. We are going to pray together and repeat after Miss Anita. The Lord's Prayer. The Lord's Prayer. Our Father in heaven, Our Father in heaven, hallowed be your name. hallowed be your name. Your kingdom come, Your kingdom come, your will be done your will be done on earth on earth as it is in heaven. as it is in heaven. Give us today Give us today our daily bread. our daily bread. Forgive us our debts Forgive us our debts, as we also have as we also have forgiven our debtors. forgiven our debtors. And lead us And lead us not into temptation, not into temptation, but deliver us but deliver us from evil. from evil. For yours For yours is the kingdom is the kingdom, and the power the power, and the and the glory glory forever. forever. Amen. Before we start our field trip, I have something that I want to share to you. So here are 5 fun facts about cows. First, all cows are female. Males are called bulls or steer. Before having a cow for the very first time, a female is called heifer. Then, once she has her first calf, she becomes a cow. And second one, cows can see almost 360 degrees. As a result of this panoramic view, they can watch for predators from all angles. However, they don't see well straight in front of them, and they will typically turn their head to look at you. Next, cows are very social and don't like to be alone. For example, when a cow isolates herself, it's usually because she is sick or about to give birth. Fourth, cows can sleep while they are standing. Basically, it won't take a long time because it will affect their body balance. And fifth, last one, some cows have ear tags. Farmers use ear tags as an animal identification system that helps keep track of important information about each animal, such as birthday, gender, age, weight, and health insurance. So, are you ready to go with us? Please prepare your mask, hat, and sunscreen. Let's get started! Sekarang kita sudah berada di kandang sapi. Kita mau ngapain nih Sola di sini? Kita mau belajar lebih banyak hal tentang sapi. Oke, kita masuk ke kandangnya yuk. Ayo, tunggu dulu. Jangan lupa pastikan kalau kalian sudah taat prokes ya. Maskernya sudah pakai semua ya. sudah. Oke, jangan lupa pakai hand sanitizer.
Oke. Oke, sekarang sudah siap. Ayo kita masuk ke kandang sapi. Ayo. Nah, di dalam kandang sapi ada tanaman kering seperti ini. Ini disebut dengan jerami. Sekali lagi, jerami. Dan di sebelah kanan kita, di sebelah sini ada kandang sapi. Kalian bisa melihat kandangnya terbuat dari bambu. Lalu ada tempat untuk makan sapi yang terbuat dari papan kayu. Ada yang tahu sapi makan apa? Hebat semuanya, sapi makan rumput. Maka di dalam kandang sapi ada juga rumput. Rumput ini diletakkan di tempat makan sapi yang terbuat dari kayu. Nah, yang sedang makan ini adalah anak sapi atau sapi kecil. Coba siapa yang masih ingat anak sapi dalam bahasa Jawa dinamakan? Bagus. Anak sapi dalam bahasa Jawa bernama pedet. Nah, ini ada 2 pedet. Ada 2 anak sapi. Oh, ada 3. Ada 1 lagi di sana. Yuk kita lihat. Kita masuk untuk melihat sapi-sapi yang lain ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dalam kandang sapi. Di sini ada lebih banyak sapi dewasa, bukan anak sapi lagi. Kita hitung yuk, berapa jumlah sapi dewasanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nih. Ada 6 sapi.
Wah, udah sampai di mana ini kita, Misola? Kita sudah berada di kandang hewan yang lain. Hewan apa ya? Oh, ternyata bukan hanya sapi yang ada di sini. Ada apa ini ya? Ada hewan babi. Wah, iya, tuh ada yang warnanya pink. Yuk, coba kita lihat lebih dekat yuk. Yuk. Ada babi berwarna pink, ada yang berwarna hitam. Yang berwarna hitam ini sedang hamil, mengandung atau bunting. Oke, Miss Mega, sekarang kita mau mewawancarai Bapak pemilik sapi. Oke, dengan siapa Pak namanya? Pak Mariono. Pak Mariono. Bapak Mariono, anak-anak. Kalau boleh tahu Pak, jenis sapi yang di sana tadi sapi apa ya Pak? Yang kami miliki cuma jenis FH atau Fresh Holland. Oh, Ya, Fresh Holland. jadi jenis sapinya Fresh Holland, anak-anak. Itu khusus sapi perah ya Pak? Khusus sapi perah. Oh, Ya. iya. Lalu Miss Mega? Oh iya Pak, kemudian kalau untuk sapinya itu dimandikan setiap Pagi dan sore. 2 kali. Ya, 2 kali sehari. Jadi sebelum pemerahan memang harus dimandikan supaya bersih, sehingga setiap orang yang mau minum susunya itu merasa nyaman. Pagi itu biasanya mandinya Jam 5 jam 5 pagi sudah mandi. Jam 5 pagi mandi, kemudian Nanti di jam 6 itu selesai dimandikan baru diperah. Jam 6 sudah perah. Wah, sapinya rajin ya Miss Mega. Iya, mandi jam 5. Anak-anak juga harus rajin ini mandi jam 5. mandi pagi. Iya. Kemudian untuk misalnya bulunya atau kukunya, itu Pak, apakah ada perawatan khusus? Sebenarnya ada. Jadi potong kuku itu sebenarnya juga ada. Jadi kalau kita lihat untuk kaki kan biasanya ada yang kukunya sudah memanjang gitu, sehingga bentuk kakinya gini. Enggak gini tapi gini gitu. Itu sebenarnya harus ada pemotongan kuku. Cuman kalau petani-petani desa itu agak kurang memperhatikan itu. Jadi jarang sekali untuk ada perawatan kuku, itu jarang. Sebenarnya harusnya ada. Emang di sini kan di kelompok kami juga, kelompok ternak kami itu kan sudah juga ada alat untuk memotong kuku. Cuman hanya petaninya saja yang kurang rajin. Kurang rajin gitu. Oh, jadi seharusnya dirawat ya Miss Ya, Mega? kukunya kalau sudah panjang Ya, harus dipotong. Dipotong. Sama seperti anak-anak di Iya, rumah ya. sama. Kuku kita kalau panjang juga harus Dipotong. dipotong. Lalu tadi sapi di sini semuanya betina ya Pak? Iya. Memang masyarakat sini itu kan dulunya dari petani sayur. Tapi kalau sayur itu kami lahannya yang agak kekurangan, sehingga ada yang istilahnya apa ya, beralih dari sayur ke sapi perah. Nah, artinya sapi perah itu kan ya memang harus mencari rumput, memang juga harusnya kalau bisa ya tersedia lahan yang banyak, tetapi bisa diatasi dengan cara yang lain gitu. Sehingga bukan lagi hanya rumput hijauan, tetapi banyak petani sini yang juga beralih ke jerami. Kalau tadi Mbak lihat kan ada tumpukan jerami itu ya. Bukan itu ya Pak? Ya, itu kan dari rumput itu diganti dengan jerami. Oh, jadi jerami yang kita lihat tadi itu untuk makan sapi anak-anak, ya kan Miss Mega? Ya, misalnya. Kemudian kalau untuk anak sapi, apakah ada perawatan khususnya Pak untuk anak sapi? Ya, sebenarnya untuk anak sapi atau pedet itu agak rawan justru pada perawatannya itu. Jadi memang dibutuhkan kandang yang kering. Terus memang untuk susu juga harus terpenuhi, paling tidak sehari itu 4 liter. Jadi pagi 2 liter, sore 2 liter itu minimal seperti itu. Sampai Terus usia? Usia 3 bulan. Sampai usia 3 bulan. Kalau enggak usia 3 bulan, minimal 3 bulan itu baru
di sapi. Susunya susu apa Pak maksudnya? Ya langsung dari induknya. Jadi diperahkan baru nanti dikasih. Oh, berarti tidak menyusu langsung ke induknya? Enggak. Ya kalau sini harusnya kan memang menyusu. Ya. Tapi kan untuk mengetahui jatah yang harus dikasih sama pedet itu kan memang harus diperah beberapa liter, 3 liter atau 2 liternya kan seperti itu. Dan Pak, tadi itu saya lihat di telinga sapi itu Pak ada angka itu loh Pak. Nomor-nomor Ya, itu ya. gunanya apa sih Pak? Nomor ITEK itu kan untuk sapi itu untuk bisa diketahui. Kalau yang punya saya itu sapi yang saya masukkan untuk asuransi. Jadi asuransi itu nomor telinga atau nomor kode sapi. Nah, itu saya hanya memasukkan 3 itu yang penting karena memang dalam kondisi sapi bunting itu kan rawan. Jadi mulai bunting sampai nanti melahirkan itu paling rawan di situ, sehingga kami masukkan untuk masa asuransi. Ada lagi Miss Mega? Oke, kalau gitu kita akan mengenal sapi lebih banyak lagi dengan Miss Dita Dan Miss Maureen. See you. Sampai jumpa. Oke, nah selanjutnya nih Pak, saya mau tanya tentang makanan sapi. Nah, makanannya ada apa aja? Tadi saya lihat tuh ada bermacam-macam. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak makanannya apa aja? Ya, yang jelas makanan pokoknya adalah rumput. Cuman kalau kita mengandalkan rumput itu sapinya tidak kenyang, sehingga harus ada makanan tambahan seperti konsentrat. Nah, tadi kami menyediakan 2 konsentrat, yaitu konsentrat yang bubuk dan butiran atau bentuk pelet gitu. Terus itu kalau yang pelet itu kan khusus untuk yang sudah produksi, sehingga untuk meningkatkan produksi sama kualitas susu. Sedangkan yang bubuk itu hanya untuk pertumbuhan sapi saja. Terus juga kami sampaikan juga ada mineral. Tadi juga saya kasih mineral itu hanya untuk penguat supaya sapi tidak gampang rubuh saat melahirkan. Terus apakah ada yang membedakan Pak, misalkan untuk sapi dewasa dan anak sapi gitu, apakah makanannya dibedakan atau tetap sama? Kalau menurut pengetahuan itu sebenarnya ada perbedaan. Jadi ada makanan untuk calf starter atau untuk makanan pedet. Cuman sekarang ini untuk pabrik-pabrik kecil itu jarang yang menyediakan. Ketika kami dulu masih sama pabrik pakan Kargil yang ada di Grobogan itu, kami sering minta calf starter atau khusus untuk makan pedet. Nah, karena kami sudah nggak ada hubungan lagi, sehingga kami sekarang ya makanan pedet sama indukan sama. Cuman untuk pedet untuk secara pribadi saya menggunakan tongkat mas atau brand itu yang dari atau katul dari gandum gitu yang kami gunakan. Jadi yang dibedakan hanya brandnya saja ya Pak ya, untuk sekarang ini. Terus Pak, untuk perawatan khusus gitu terhadap sapinya mungkin supaya hasil susunya bagus gitu, apakah ada perawatan tersendiri? Ya sebenarnya memang pertama memang yang harus kita perhatikan adalah soal makan. Yang kedua adalah tentang kebersihan kandang, dan yang ketiga adalah tentang pencahayaan atau sinar matahari yang masuk ke dalam kandang, sehingga sebenarnya kandang itu kan dibutuhkan bersih dan kering. Jadi kalau kandangnya itu kering, itu sapi akan pertumbuhannya akan lebih bagus, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mencari tahu lebih banyak lagi mengenai produk-produk sapi, ya, produk yang dihasilkan oleh sapi. Nah, tadi kita sudah belajar, sudah melihat bahwa sapi-sapi yang ada di peternakan tadi diperah susunya. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan Pak, berapa liter yang dihasilkan oleh satu sapi dalam 1 kali pemerahan? Ya, untuk jumlah liter banyak dan sedikitnya itu masa laktasi dan setelah beranaknya. Jadi ketika habis melahirkan umur 1 sampai 3 atau 4 bulan itu memang produksi susu lebih banyak. Nah, kalau yang kami hasilkan dalam umur itu rata-rata itu 20 sampai 25 liter per hari. Jadi kalau pagi bisa 1 ekor 12, mungkin sorenya 10.
Oh, itu cukup rata-rata banyak juga ya, seperti- Pak iya, ya. Oke. Susah seperti itu. Untuk susu itu sendiri, apakah langsung dijual atau diproduksi kembali menjadi olahan lain gitu, Pak? Sementara ini kami petani yang ada di lingkungan kami langsung kejual ke KUD. Jadi kami belum ada belum mempunyai inisiatif untuk membuat makanan dari susu ataupun snack dari susu, belum ada. Tetapi kami juga punya relasi yang sudah membuat makanan-makanan dari susu. Jadi untuk sementara ini petani kami atau kelompok kami belum sampai ke situ. Oke, berarti untuk produk olahan dari sapi dikelola oleh rekan Bapak yang lain ya, Pak ya. Untuk dari peternak ini sendiri khusus hanya menyediakan bahan dasarnya saja, yaitu berupa susu sapi segar ya, Pak ya. Oke. Untuk waktu memerah sapi, Pak, apakah ada batasan berapa kali bisa diperah? Maksud saya, apabila sapi sudah melahirkan, kemudian ada batasan tidak, apakah sapi tersebut masih bisa diperah sampai sudah berapa kali melahirkan, atau bisa diperah terus seperti itu, Pak? Kalau pengalaman saya secara pribadi, ketika selama kita memberikan asupan makan kepada sapi itu bisa terkontrol dengan makanan yang baik, itu bisa sampai 10 kali beranak itu masih tahan gitu. Cuman kalau sekarang ini melihat makanan itu kan tidak seperti tahun-tahun yang lalu, atau di tahun 80-an itu makanan ternak itu masih lebih bagus gitu. Nah sekarang ini justru hampir seperti manusia, banyak gizi tapi manusia itu mudah bisa kena serangan stroke gitu. Itu yang terjadi sekarang ini. Yang kami untuk menyiasati itu, saya mungkin hanya sampai 7 kali laktasi saya sudah ganti yang baru. Oke, jadi ada batasan tersendiri ya, Pak ya, untuk menjaga kualitas susu agar tetap baik begitu ya, Pak ya. Oke, untuk hasil perahan tersebut, Pak, apakah ada batasan waktu? Maksud saya setelah memerah, apakah langsung saat itu juga langsung didistribusikan kepada KUD atau ditampung dulu sampai berapa lama? Karena mengingat kalau susu sendiri kan ada batas waktu masa tahannya ya, Pak ya. Kalau sekarang memang KUD sudah menyediakan calling di dekat kami atau di dusun ini, sehingga setiap petani habis memerah langsung di store, sehingga memang terjamin sekali untuk ketahanan susunya. Tidak sampai, kalau dulu sebelum ada calling itu kan kami harus nunggu, jadi kami habis memerah terus kami menunggu loper atau yang mengambil susu itu, sehingga banyak susu yang rusak. Nah tapi sekarang tidak seperti kemarin ketika dari Biwara atau dari Mitra, dari Indomelek, ketika kami juga melakukan rapat melalui YUM, itu ya ngomong kalau kualitas susu yang ada di dusun ini sudah jauh lebih baik dibanding yang dahulu. Artinya kandungan bakteri kalau dulu itu masih di atas 1 juta, tetapi sekarang itu sudah di bawah 1 juta. Artinya ketika susu pagi itu cuman sekitar 500.000 dan susu sore sekitar 200 sampai 300.000. Itu berarti menunjukkan bahwa memang kualitas susu yang ada di sekitar kami ini sudah mulai membaik. Oke, baik Pak. Tadi Bapak kan menyebutkan bahwa waktu dulu sebelum ada calling Mitra langsung datang ke sini dari KUD, itu ada susu-susu yang memang rusak karena tidak cepat untuk dikirim, begitu ya Pak ya. Nah, pada saat itu bagaimanakah cara Bapak untuk menyiasati produk susu yang sudah rusak itu Pak? Apakah langsung dibuang atau dijadikan pupuk mungkin misalnya, atau seperti apa Pak? Ya memang dulu ketika juga masyarakat masih yang terjun dalam dunia pertanian tanaman sayur, itu ada juga yang dijadikan pupuk, tetapi tahu rusak dan tidaknya itu setelah memang diambil dari petani. Jadi setelah loper itu mengambil dan ditampung ke KUD, itu setelah dites itu ternyata ada yang pecah, ada yang memang kandungan bakterinya sudah terlalu banyak, sehingga risiko itu bukan lagi petani yang menanggung tetapi KUD yang menanggung gitu. Oke, baik. Ada tambahan lagi Miss Tita? Oke, nah sekarang Miss Maureen mau menambahkan ya,
selain kita bisa mengkonsumsi produk olahan sapi yang berupa susu sapi segar, kita juga bisa menikmatinya dalam produk olahan yaitu keju atau ice cream atau bisa whipped cream. Kemudian selain itu yogurt, permen juga bisa ya Pak ya. Nah pasti anak-anak sudah pernah mencoba. Sabun susu juga bisa ya ditambahkan. Nah dari tadi yang sudah disebutkan, anak-anak sudah pernah mencoba yang mana? Coba kalian sebutkan ya. Apakah anak-anak senang bisa berjalan-jalan di peternakan sapi? Pastinya senang ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Oke, sekarang kita mau belajar cara memerah susu sapi. Siap semuanya? Oke, kita sama-sama ya. Kita lihat sama-sama. Jadi, pertama-tama kita harus menyiapkan milk can atau kaleng susu sapi yang besar ya untuk tempat susunya. Nah, sekarang kita harus duduk di atas kursi kecil. Lalu kita peras susu sapinya. Kita peras susunya pelan-pelan. Sekarang Miss coba ya. Pelan-pelan aku Pak. Setelah kita peras susunya, kita masukkan ke dalam milk can. Oke boys and girls, sekarang kita sudah ada di penghujung acara nih. Gimana? Kalian semua senang kan bisa jalan-jalan ke peternakan sapi? Senang Miss. Oke, setelah ini kita masih ada aktivitas. Tapi sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mar selaku pemilik peternakan sapi yang sudah menyediakan waktunya, tempatnya, dan juga jamuannya susu untuk kami di sini. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, selanjutnya Miss Sola akan menjelaskan kegiatan kita yang akan kita lakukan selanjutnya. Oke, jadi apa aktivitas kita, Miss Mega? Oke, setelah ini untuk anak-anak grade 2 Ya. untuk Joy Classes ya Miss, kalian akan membuat ice cream. Ice cream dari susu. Oke. Wah, pasti sangat lezat ya, Miss? Yummy. Kemudian untuk anak-anak kelas 1, kelas love, kalian akan membuat milkshake. Milkshake. Milkshake Wah, apa, Miss Mega? Milkshake coklat. Wah, it will be super good. Oke, anak-anak kalian bisa siapkan bahan-bahannya dan bisa langsung membuat ice cream dan milkshake-nya. See you. See you. Bye. Hi kids, have you seen the farm before? Is it fun for you? I think it's fun for you. Now with Miss Abdullah,
Today we will make something from cow's product. Do you know what is it? Yeah, we will make something from milk. Today we will make Oreo milkshake. You already get the bag before that contains of our ingredient that we need for making Oreo milkshake. Inside the bag there are butter, 2 pack of Oreo, and there is a box of milk, and 1 pack of sprinkles. How to make it? Make sure you have washed your bottle or tumbler before we make the Oreo milkshake. Here are the steps to make Oreo milkshake. First, take 2 boxes of milk and pour the milk into the tumbler. Make sure that you pour enough amount of milk inside. Next, take your Oreo cookies and crush it until become crumbles. Then add it into the milk. If you want to have it cold, you can add some ice cubes. Next, close your tumbler and make sure you close it tightly. Check all the ingredients well. Now open your tumbler. You can add the sprinkle on your milkshake. Good job! Your milkshake is ready to serve. Let's try it! It's easy, right, to make Oreo milkshake? Now it's your turn to make your own Oreo milkshake. I will try it first. Yummy! I'm ready to try now. Bye! Okay, boys and girls, after this, Miss Maureen will lead us into the prayer. And now, pray position. Please have a seat nicely. Hold your hands, close your eyes. Don't forget to repeat after me, okay? Let us pray. Dear Lord, thank you for helping us. Thank you for helping us Following our online field trip. our online field trip. Now Now, we are going we are going
do our next activities. Please bless us. In the name of Jesus. Jesus. We pray. We pray. Amen. Amen.